Untuk Anda di segmen ini, laga uji coba Timnas Indonesia melawan Lebanon di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur hingga saat ini masih sama kuat dengan skor 0-0. Pelatih Patrick Kluivert menurunkan pemain intinya pada laga uji coba kali ini. Baik Timnas Indonesia dan Lebanon beberapa kali membuat peluang, namun belum ada yang berbuah gol. Kemudian juga ada di kaki kanan dengan karakter syuting yang in swing tadi, memang posisi yang ideal untuk melakukan syuting saya. Dan kita bisa bermain seperti karena jarak pemain juga tidak terlalu jauh, dekat sekali. Jelang laga persahabatan Timnas Indonesia versus Lebanon, supporter berharap performa Timnas meningkat. Supporter berharap Timnas dapat melaju ke Piala Dunia. Harus bisa memperbaiki kualitas, mental, dan semoga menang terus. Oke, tapi optimis ya? Ya pasti. Lawannya kan Arab sama Irak ya, tentunya mereka persiapannya juga sangat baik. Untuk tim kepelatihan saya harapkan bisa lebih mengkompakkan lagi untuk para pemain, yang terutama yang pemain diaspora, pemain-pemain baru seperti Emiliano dan Mauro. Saran saya untuk timnas mungkin untuk strategi Pak ya. Strateginya mungkin bisa untuk lebih fleksibel, pakai banyak, istilahnya itu untuk pemain-pemain dikombinasikan lebih banyak antara yang lapis kedua sama lapis pertama. Timnas Indonesia menggelar 2 pertandingan uji coba di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur jelang laga babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 2 laga uji coba melawan Taiwan dan Lebanon diharapkan bisa mematangkan persiapan tim asuhan Patrick Kluivert menuju laga kualifikasi Piala Dunia melawan 2 negara Timur Tengah, Arab Saudi dan Irak Oktober mendatang. Taiwan sebelumnya menggantikan negara Timur Tengah Kuwait yang membatalkan laga. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menilai Lebanon menjadi lawan yang setara untuk menguji kekuatan timnas jelang laga kualifikasi Piala Dunia. Menciptakan gol, apalagi Lebanon memang tim yang kita tunggu-tunggu untuk uji coba, karena untuk kualifikasi round 4 itu kan memang kebanyakan tim Timur Tengah dan ranking Lebanon lebih bagus dari kita. Ya ini memang yang saya rasa yang setara lah, yang kita akan lihat nanti di tanggal 8. Dari ranking FIFA, Taiwan jauh berada dari timnas Indonesia yang berada di peringkat 118. Sementara Lebanon hanya berada 5 tingkat di atas skuad Garuda. Jika timnas menggelar uji coba dengan negara yang peringkatnya di bawah ataupun setara, lain halnya dengan calon lawan timnas nanti Arab Saudi dan Irak. Arab Saudi menggelar uji coba melawan negara-negara Eropa yang secara ranking FIFA setara bahkan jauh lebih tinggi. Sementara Irak tidak menggelar uji coba, tetapi bermain dalam kompetisi Kings Cup dan berhasil menjadi juara. Salah satu lawannya yaitu tim dari Asia Tenggara, Thailand. Analis sepak bola Muhammad Kusnaini bilang, lawan uji coba yang setara atau di bawah peringkat timnas sengaja dilakukan untuk bisa mengembangkan sistem permainan yang dijajal. Sebetulnya yang lebih saya tunggu itu sebetulnya Kuwait ya, yang sayangnya kemudian mengundurkan diri. Karena secara kualitas Kuwaitnya sebetulnya lebih kuat ya. Tapi oke lah, Lebanon juga tim yang karakter mainnya kan agak-agak mirip dengan calon lawan kita, Arab Saudi dan juga Irak ya. Tapi secara kualitas permainan sebetulnya masih di bawah lah, bisa dibilang setengah kelas lah di bawah Irak, di bawah Arab Saudi. Justru ini mungkin menguntungkan bagi kita. Jadi kita istilahnya menghadapi lawan yang pressingnya tidak sekuat Irak, menghadapi lawan yang skillnya tidak sebagus pemain-pemain Arab Saudi, sehingga akhirnya di sini pelatih punya ruang untuk mengembangkan sistem. Kadang-kadang kalau melawan tim yang kualitasnya sangat tinggi, itu kita kesulitan untuk mengembangkan sistem permainan. Timnas Indonesia tergabung di grup B babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas akan menghadapi Irak pada 12 Oktober dan Arab Saudi pada 15 Oktober. Hanya satu tim yang berhak lolos dari grup tersebut. Tim Liputan Kompas TV. Untuk lebih lengkap membahas persiapan Timnas Indonesia menghadapi babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, kita akan berdiskusi dengan Ihsan Mahari, jurnalis harian Kompas. Selamat malam Bung Ihsan, salam olahraga.
Dalam olahraga malam, hal lain. Ya, kali ini Indonesia versus Lebanon, tapi yang saya tidak akan menanyakan soal prediksi skor ya, karena masih berlangsung malam ini. Tapi kalau melihat dari dua laga uji coba melawan Taiwan dan Lebanon, apa yang dicari timnas dari dua laga uji coba ini? Terutama dalam menjelang laga babak keempat kualifikasi Piala Dunia yang nanti akan digelar Oktober. Ya, tentu ini jadi dua laga yang dari kacamata pelatih Patrick Kluivert menurunkan pedal gasnya. Dalam artian akhirnya dia punya kesempatan untuk meracik, meramu strategi di pertandingan yang notabene bukan pertandingan resmi atau bukan pra Piala Dunia. Jadi ini kita lihat di dua pertandingan ini bagaimana Coach Patrick mencoba meramu terutama pendekatan taktik yang sebelumnya kita bisa katakan bahwa Coach Patrick masih melestarikan gaya permainan dan juga Warisannya formasi Sinteyong dari ya. Sinteyong. Betul, kali ini dia bermain dengan 4-2-3-1 yang juga menarik di sini ketika di game pertama kemarin kita lihat Leon Reinders main sebagai gelandang serang, kali ini kita melihat Calvin Verdong dengan peran barunya sebagai holding midfield atau pivot di gelandang tengah. Jadi ini kelihatan bahwa bagaimana Coach Patrick memanfaatkan ini untuk melihat gaya permainan dan meramu setidaknya mencari siapa kira-kira pemain yang pantas dia mainkan untuk dua game penting nanti Oktober nanti melawan Irak dan melawan Saudi, terutama dengan pendekatan permainan baru yang dia inginkan dengan formasi 4-2-3-1. Jadi kelihatan bahwa inilah kesempatan dia untuk mencoba-coba, dan kelihatan dari dua game ini udah mulai kelihatan tuh kerangka tim yang bisa nanti dia turunkan di Oktober nanti. Ya, kalau kita melihat kemarin pernyataan dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang bilang kalau lawan Lebanon ini jadi simulasi timnas di kualifikasi nanti karena sesama negara Timur Tengah. Tapi bagaimana kalau misalnya Anda lihat dengan laga uji coba yang juga dilakukan oleh Arab Saudi dan juga Irak, kayak misalnya Arab versus Ceko, kemudian Irak versus Thailand yang mungkin levelnya juga ini lebih tinggi dan istilahnya latihannya lebih getol gitu dibandingkan dengan latihannya yang dimiliki oleh Indonesia. Gimana Anda lihat? Iya, memang kalau melihat dari lawan tanding pertandingan di bulan September ini kita tahu Valen tadi juga menyebut Saudi melawan Ceko, kemarin juga melawan Makedonia Utara, Irak juga baru coba dengan Thailand dengan berakhir kemenangan kemarin 1-0 di Kings Cup, dan sedangkan kita melawan tim yang notabene di luar tim status 100 besar FIFA. Tentu ini bukan perbandingan apple to apple jika kita membandingkan Saudi dan Irak, tentu ini juga jadi masalah. Kita lihat di pertandingan melawan Lebanon ini misalnya kita catatkan 80% penguasaan bola, tentu hal positif karena ini 2 kali lipat dibandingkan rata kita 44% penguasaan bola ketika di putaran ketiga kemarin, tapi kita punya masalah dalam kreasi peluang. Itu yang masih masalah, ada 7 tembakan yang kita hasilkan setidaknya hingga menit ke 80 saat ini, tapi belum ada yang on target. Itu jadi pekerjaan rumah yang luar biasa besar karena di sini kita mencoba mensimulasikan, Patrick mencoba mensimulasikan bermain tanpa Oli Romeni yang tengah cedera, mencoba Mauro Zilstra, mencoba Marcelino, tadi juga mencoba juga Miliano Jonathan, debutan juga, plus juga Andrian Wibowo, tapi belum ketemu nih pakem yang ini, dan ini tentu jadi pekerjaan rumah yang harus diperhatikan bagaimana Patrick, terutama lini depan kita nih masih punya masalah, lini belakang kelihatan sudah padu, gelandang tengah juga sudah cukup ketemu pakemnya seperti apa gaya bermainnya, tapi di lini serang kita masih punya masalah. Melawan Lebanon saja yang ada 5 tingkat hanya di atas kita belum menghasilkan satupun peluang bersih di laga ini setidaknya hingga menit ke-80. Nah, Bung Ihsan tadi juga bilang bahwa ini menjadi salah satu kesempatan Patrick Kluivert untuk meracik formasi yang mungkin sebelumnya belum dicobakan, tapi sekarang udah dipakai, yakni komposisi 4 back gitu ya. Tapi apakah ini efektif? Carlo tadi Anda bilang bahwa belum ketemu pakemnya sekarang gitu untuk nanti jelang Pildun 2026 dalam seleksi zona Asia. Ya, jelas ini masih ada yang perlu diramu ulang kembali, terutama kita melihat tadi kalau saya katakan sebelumnya di lini pertahanan sudah mulailah ketemu pakem, gimana Emil bermain sangat baik, tadi melakukan setidaknya 1 penyelamatan di awal babak kedua, kemudian J.I. Jess dan Kevin Dix juga dicoba sebagai back tengah juga bermain padu dengan J.I. Jess yang selama ini bermain dengan 3 back bersama Justin Hapner dan juga bersama Rizky Ridho, dan di back sayap Dean James dan juga ada Yakub Sayuri juga yang cukup jadi kejutan di 2 game ini, selalu bermain sebagai starter dan bermain sangat baik, termasuk 1 asisnya dan juga 2 kali take on atau 2 kali dribble sukses yang dilakukan melawan Lebanon.
itu jadi lumayan kunci kita untuk nanti setidaknya ramuan di lini belakang sudah ketemu. Masalahnya ini gimana antara tengah ke depan untuk mereka kasih peluang, karena di sini masih aja masalah. Kita terlihat memang masih sangat bergantung pada Ole Romeni, dan harapannya meskipun ada harapan bahwa Ole Romeni bisa sembuh Oktober nanti, tapi dengan ketergantungan kuat kita pada Ole, seandainya nanti recovery Ole agak tersendat jelang Oktober nanti dan kita tidak bisa memainkan Ole, tentu ini jadi alarm luar biasa bagi kans kita untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Iya, sebenarnya dari laga uji coba ini bisa dikatakan bahwa kemenangan tidak hanya hasil yang paling dinantikan, tapi seperti apa gambaran kekuatan tim yang sebenarnya saat ini sudah diformulasikan oleh Patrick Kluivert, Bung Ihsan? Karena kalau kita lihat tadi ketika ada warga yang diwawancarai oleh wartawan Kompas TV gitu ya, ditanya sebenarnya apa PR-nya? Lagi-lagi meningkatkan chemistry. Nah, gimana formasi yang saat ini udah diuji cobakan oleh pelatih? Saya melihat justru chemistry di sini sudah cukup padu ya pemain, bahkan Miliano Jonathans, Moro Zistra dan juga Adrian Yubo itu sudah cukup padu dengan teman-temannya yang sudah lama bergabung di timnas dan sudah bermain sekitar dalam setahun ini bersama Patrick Kluivert. Masalahnya hanya tinggal bagaimana mereka menemukan sentuhan akhir yang sangat efektif, terutama lini serang yang belum efektif. Dan kalau kita juga melihat Valen di 2 pertandingan ini kan kita sangat dominan dalam penguasaan bola, 80% rata-rata kita dari 2 pertandingan ini. Tentu ini sekedar anomali kalau menurut saya untuk pertandingan di Arab Saudi nanti melawan Saudi dan juga melawan Irak, karena kita tahu bahwa Saudi dan Irak ini akan bermain juga ingin bermain sangat superior. Mungkin melawan Irak kita agak bisa punya peluang untuk kans bermain lebih menyerang atau lebih banyak menguasai bola, tapi seperti melawan Thailand kemarin, Irak punya serangan balik yang sangat berbahaya, itu pun yang menjadi sumber mereka mencetak gol satu-satunya kemenangan melawan Thailand kemarin. Di sisi lain, Saudi akan bermain sangat menyerang dan tentu pakem bermain menyerang yang ditunjukkan di Gelora Bung Tomo dalam 2 pertandingan kali ini tidak akan terlihat nanti, dan itu juga PR-nya bagaimana ketika tidak bisa menyerang, karena yang penting kita nanti di putaran keempat bulan depan bukan position football atau keunggulan persentase penguasaan bola yang kita pentingkan. Yang kita inginkan adalah keunggulan dari papan skor. Skor kita yang harus lebih utama, lebih banyak, dan itu yang jadi PR karena kita melihat di game melawan Lebanon ini sudah ada 8 tembakan tapi belum ada satu pun yang on target, dan tentu itu menjadi kendala besar buat Patrick untuk menghadapi Arab Saudi yang juga jauh lebih kuat dibandingkan Irak, dan juga Irak juga yang punya kekuatan yang selama ini menjadi momok bagi Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 sejauh ini. Ya, lincahnya Patrick Kluivert dalam membawa timnas Garuda nanti akan kita nantikan di waktu mungkin kurang dari 1 bulan lagi ya, Bung Ihsan. Tapi kita nantikan semoga memang permainan dari pertandingan hari ini bisa menjadi cara yang all out dalam bermain, sehingga nanti kita tahu seperti apa chemistry-nya dan diharapkan bisa mendapatkan hasil terbaik dalam babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Terima kasih sudah berbagi informasi bersama kami di Kompas Malam, Bung Ihsan Mahari, jurnalis harian Kompas.